ya basa-basi bahasa bahas ini. Akhirnya kita punya seorang penengah. Beri tepuk tangan buat Mbak Ajeng, seorang psikolog. Enggak. Sebenarnya masalah ini menurut aku nggak bisa diperdebatin. Betul. Karena setiap orang punya argumen berbeda. Setiap rumah tangga punya situasi yang unik. Yang tidak bisa digeneralisasikan. Tidak bisa disamakan ya. Iya. Apapun alasannya, pasti ada alasan kenapa seorang wanita akhirnya memilih untuk setelah menjadi ibu rumah tangga tetap bekerja. Nah, alasannya itu yang akan nanti mengarahkan apakah memang itu pilihan yang baik atau yang buruk, betul ya? Betul sekali. Nah, jadi gini, kita pengen tahu dulu, ketika sang wanita bekerja, yang baik itu sebenarnya alasannya karena apa? Alasannya karena memang tuntutan ekonomi untuk mencari nafkah, walaupun misalnya alasannya karena aktualisasi diri untuk mengembangkan dirinya juga sebenarnya nggak apa-apa juga sih, baik juga. Baik juga, tapi kalau tuntutan ekonomi kayak menurut saya sih nggak boleh lah. Yang nuntut tuh adalah kepolisian ya. Bapak, ini maksudnya kalau ini ekonomi, ekonomi, kenal dong temennya Eko Patrio. Ini tetanggaan gitu antara si ekonomi dengan si Eko tuh tetanggaan. Saya kayaknya salah milih bintang tamu ya. Saya pikir udah mulai tua, ubanan bijaksana Pak. Bijaksana menurut saya, dia orang paling bijaksana. Karena dia membela saya. Mungkin dia bijak sini, bukan bijaksana. Nah, sekarang makanya Mbak Ajeng ini diluruskan. Kan tadi Mbak Ajeng sempat bilang ya sebenarnya kalau memang alasannya ekonomi, karena memang aktualisasi diri gak apa-apa. Asalnya apa nih? Asalkan memang bekerjanya untuk keluarga. Nah, tolak ukur kita tahu bekerja untuk keluarga atau tidak gimana? Tolak ukur nomor satu adalah prioritas ada di keluarga. Jadi kalau misalnya alasan bekerja itu untuk keluarga tapi tidak punya waktu untuk keluarga, berarti salah. Yes. Itu berarti prioritas tuh. Nah ini. Jadi gitu. Berkarir boleh-boleh aja, tapi ketika memang tahu-tahu anaknya manggung nggak bisa nonton, anaknya sakit nggak bisa dampingin, ulang tahun nggak hadir, itu bapak kayaknya. Itu saya. Nah makanya jangan sampai juga istrinya juga nggak hadir. Oh, jadi kalau bapak nggak hadir nggak apa-apa. Loh bu, nah iya beneran. Tugas. Ayo nggak apa-apa. Gini kalau misalnya anaknya ulang tahun, bapaknya hadir ya nggak apa-apa. Terus ibunya nggak hadir juga nggak apa-apa. Yang penting yang ulang tahunnya hadir. Kalau si anaknya yang ulang tahun nggak hadir, siapa yang ulang tahun? Kalau laki-laki kan memang harus mencari nafkah, benar gak? Ya, tapi kan terlepas dari nafkah itu memang benar kata Mbak Cici. Apakah kalau ibunya nggak ada? Kalau misalkan ibunya nggak ada, baru dikomplain. Kalau ayahnya nggak ada, terlepas dia bekerja, apakah memang itu tidak jadi masalah seperti itu? Itu biasanya paradigma di masyarakat ya. Nah, gimana misalnya nih kalau anaknya merayakan ulang tahun di sekolah nih, pasti dia ibunya mana? Jarang yang nanya bapaknya mana. Ya, kan? Padahal harusnya kedua orang tuanya dong hadir di sana. Oke, jadi ini satu di garis bawahi. Ketika memang seorang wanita ataupun seorang pria juga menyatakan bekerja untuk keluarga, tolak ukurnya adalah masih ada waktu nggak buat keluarga. Betul sekali. Jadi kalau sampai sama sekali nggak punya waktu buat keluarga, nah dia bekerja buat siapa? Jangan-jangan buat ego dirinya. Ya itu. Mungkin tadi yang kata Pak Kang Denny ya, untuk apa sih kebutuhan dia, bukan yang beli tas mewah, yang memang tidak lifestyle-nya yang membuat dia jadinya bekerja bukan untuk keluarganya. Mbak, boleh nanya Kak? Batasannya sampai sejauh mana wanita kan kadang-kadang juga ya gini, kita laki-laki juga kan, apalagi zaman sekarang ketika kita bilang jangan deh, seakan-akan laki-laki membatasi gerak wanita. Tapi kan kita juga butuh yang namanya batasan supaya itu menjadi pegangan istri kita tetap fokus sama keluarga selain pekerjaannya. Nah batasannya itu sejauh mana kita bisa bukan melarang ya, ngasih taunya. Perjanjian sebelumnya gimana? Misalnya itu harus ada deal-dealan di awal. Harus ada dealnya dong. Dealnya misalnya nih, tapi ingat semuanya pasti akan berubah di saatnya. Jadi misalnya deal awalnya misalnya yang udah nggak apa-apa kamu bekerja misalnya ya asalkan tetap pulangnya tepat waktu misalnya. Jangan sampai pulang misalnya larut malam. Kemudian tuntutan pekerjaan ternyata membutuhkan sang istri untuk bekerja sampai besok malam gitu misalnya, atau harus nginep ke luar kota. Berarti kan ada hal-hal yang perlu ditinjau lagi, perjanjiannya seperti apa sebelumnya. Jangan sampai ada yang tergores hatinya. Iya. Wah, kata-katanya dalam banget tuh, jangan sampai ada yang tergores. Tapi nggak berarti kalau saya ini sekarang istri saya nggak bekerja, istri saya bekerja. Dia tetap aja bisa mengaktualisasikan dirinya, itu tidak harus dengan kerja, dengan sosialisasi dengan yang lain lah. Yang paling tidak adalah dia sekarang bekerja di rumah, misalnya dia sekarang punya sekolah gratis ya buat anak-anak yang ada di sekitarnya. Oh itu untuk hanya hari Minggu aja itu sih. Hari Minggu. Nih yang sekarang ini istri saya jualan ayam,
ayam, jualan apa? Susu Ayam kambing. siapa, Pak? Hah? Ayam kampus. Orang cuma ayam nanya kampus, doang. mancing. Iya, mancing. Orang nanya kan ayam ada ayam kate, Ini ayam diternak sendiri, jadi sistemnya adalah halal. Jadi disembelih dengan benar. Ya maaf, Bapak jadi promosi ayam Bapak. Iya, saya datang ke sini mau promosi ayam. Nggak boleh. Nggak, artinya benar. Maksudnya kalaupun kita mungkin saya setipe sama Kang Denny. Dalam artian kalaupun misalkan istri mau bekerja, ada hal-hal yang bisa kita pikirkan bareng-bareng gini. Lu bisa tetap mengaktualisasikan kepintaran lu, kehebatan lu tanpa harus menghabiskan waktu lu di luar. Tapi mungkin yang perlu diingat, apakah sang istri bahagia dengan cara itu? Nah itu maksudnya artinya kan kita harus komunikasi kan. Betul. Nah, gimana ditanya nggak Mas Wendy perasaannya seperti itu? Apakah kamu bahagia? Senang Nah, nggak? lihat dari ininya mungkin ya, karena sebuah keluarga yang bahagia itu kita ngelihat dari istrinya. Kalau istrinya bahagia, berarti keluarga itu bahagia. Suaminya menderita. Anak. Nah, oke, gini, gimana kalau tolak ukurnya anak? Iya. Harus ini ketika suami dan istri bekerja dalam kondisi seperti apa yang kita mulai waspada, wah bahaya nih, ini anaknya mulai kayak gini nih, lampunya seperti apa ancang-ancangnya. Ketika kita melihat bahwa perilaku anak kita tidak sesuai dengan norma, atau misalnya anak terlihat mencari perhatian berlebih, misalnya membuat keonaran di sekolah, atau misalnya dia bikin kenakalan-kenakalan yang bikin orang juga jadi Itu berarti khawatir. kurang perhatian. Bisa jadi anak merasa kurang perhatian, dan harus juga diperhatikan bahwa tolak ukur kurang perhatian itu buat anak beda-beda loh. Misalnya anak yang pertama kayaknya nggak ada masalah, tapi anak kedua diperlakukan sama, ternyata buat dia nggak seperti itu gitu. Jadi harus tahu tabiat. Kalau misalnya kita dekat dengan anak, ada satu hal yang menyimpang aja, kita pasti tahu. Kayak kemarin ya, anak saya, anak kelas 3 SD, tiba-tiba saya dapat laporan berantem sama anak-anak STM. Contohnya lebay.